biologi sebelumnya juga pakai PPT. Cuma untuk yang ini aku izin gak pakai PowerPoint ya. Aku mau pakai mind map biar lebih ada biar lebih ada visualisasinya juga. Terus kalau misalkan pakai Word gitu kan mungkin kalian bisa cari sendiri gitu. Jadi aku mau mempermudah aja biar lebih gampang dan lebih ringkas juga lihatnya. Tapi kalau misalkan kalian prefer untuk pakai PPT atau pakai tulisan, nanti aku bakal provide juga, aku juga ada nanti bisa dicek di Drive Bersinar, nanti dikasih linknya. Kalau misalkan kalian emang prefernya PowerPoint. Tapi untuk yang mind map juga nanti ada kok di Drive. Sekarang aku jelasinnya, aku izin pakai mind map ya, biar lebih enak. Oh ya udah jam 19:05, aku mulai aja ya. Oke, jadi makasih banyak teman-teman yang mau join dan mau ngeluangin waktunya. Udah malam, terus hari Selasa ya, harusnya kan bisa istirahat. Tapi aku di sini mau bantu jelasin aja soal metabolisme karbohidrat. Kalau misalkan ada pertanyaan atau akunya hilang, itu bisa langsung di chat aja ya, atau on mic juga nggak apa-apa. Jadi pertama, ini udah kelihatan ya layarnya. Jadi pertama, kita tahu kan, misalkan kalian makan nih, terus misalnya makan nasi, atau makan bubur ayam gitu. Terus kan bubur ayam itu kan dari beras, terus basicnya sendiri, beras itu kan adalah sebuah karbohidrat ya, karbohidrat karbosimpleks. Dia kan nasi tuh. Terus nanti dicerna tuh sama tubuh kalian dengan proses pencernaan. Terus dari proses pencernaan itu kan kalau udah jadi kecil nih, jadi hasil paling kecilnya kan harus diserap. Setelah diserap, itu untuk menjadi energi, pasti ada proses namanya metabolisme. Nah, tapi metabolisme itu sendiri kan tidak terpaku cuma memecah senyawa aja kan. Karena ada katabolisme, ada juga anabolisme maksudnya. Jadi ada yang sintesis, ada juga pemecahan. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa aja sih macam-macamnya karbohidrat yang maksudnya yang sering kita konsumsi dan paling sering kita temuin. Yang pertama itu ada glukosa, terus ada fruktosa, sama ada galaktosa. Nah, apa bedanya antara glukosa, fruktosa, sama galaktosa? Kalau misalkan glukosa, itu dia langsung bisa diabsorpsi dan menjadi bahan bakar. Jadi, dia tuh langsung gitu stepnya. Nggak harus diubah-ubah dulu. Sedangkan kalau misalkan dua lainnya, kayak fruktosa sama galaktosa, dia harus dibawa dulu nih ke hepar. Dibawa ke hepar, kemudian diubah dulu menjadi glukosa, baru bisa diabsorpsi jadi bahan bakar. Gitu, itu sih sebenarnya untuk garis besarnya. Cuma untuk di materi kali ini aku nggak bakal jelasin bagaimana pengubahan antara fruktosa dan galaktosa menjadi glukosa karena kita bakal fokus ke metabolisme dan tahap-tahapannya gitu. Oke. Jadi yang perlu kalian tahu nih, ini nggak ada di sini, teman, nanti ada di PPT, jadi mungkin bisa dibaca atau boleh dicatat. Jadi karbohidrat itu sendiri adalah molekul organik yang komposisinya itu atas karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lalu karbohidrat itu sendiri tuh dia punya kayak keluarga gitu. Ada yang simple, ada yang kompleks. Kalau misalkan kalian mau diet nih, terus pengen kenyangnya tuh lama gitu. Makanya orang-orang diet tuh sering mengkonsumsi yang namanya karbo kompleks karena karbo kompleks itu dia pencernaannya lebih lambat sehingga dia bisa lebih lama untuk memenuhi rasa kenyang kalian gitu. Nah, jadi kalau untuk karbo kompleks sendiri dia itu sering disebutnya polisakarida. Nah, kalau misalkan karbo simpleks itu disebutnya monosakarida. Seperti namanya polisakarida berarti kan dia sakaridanya banyak nih. Berarti otomatis dia tersusun atas banyak monosakarida gitu. Terus karena polisakarida ini adalah karbo kompleks, makanya dia serve as energy storage.
Jadi dia sebagai penyimpan energi seperti pati atau starch dan juga glikogen yang disimpan di hati. Tapi bisa juga dia jadi komponen struktural seperti pada insects itu kitin, atau pada selulosa atau pada plants tumbuhan itu selulosa. Jadi kalau misalkan ada selulosa atau ada kitin, nah itu sebenarnya dia karbohidrat juga. Terus kenapa dia bisa jadi komponen struktural? Karena dia kompleks gitu. Terus saat pencernaan nih kan ini tuh semua ini sudah dicerna nih, yang ada di diagram ini tuh karbohidrat sudah dicerna dan baru dimetabolisme. Sedangkan dalam pencernaannya itu sendiri, dia itu bakal karbohidrat ini akan dipecah menjadi gula-gula yang simple dan bisa larut, lalu bakal ditransportasikan ke intestinal wall atau dinding usus lewat circulatory system kalian, dan juga bakal ditransportasikan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa mendapatkan energi. Nah, itu dari situ. Lalu pencernaan karbohidrat itu sendiri mulainya dari mana? Udah pasti dari mulut. Karena kan ya kita makan, kita ngunyah. Berarti kan dari mulut tuh. Terus dipecahnya sama apa? Sama amilase, sama enzim amilase yang ada di liur. Gitu. Lalu setelah dia ditransportasikan dari mulut, terus ke esofagus, terus ke lambung, terus abis itu baru akhirnya ke usus halus, dan dia diserap melalui dindingnya, itu dia baru dimulailah proses respirasi seluler atau step-step yang bikin kita pusing ini nih. Oke, jadi pertama, pasti kalian tahu nih, apa aja sih step-stepnya. Yang pertama kan ada glikolisis, terus ada dekarboksilasi oksidatif, walaupun ini sebenarnya cuma kayak transisinya doang nih, dari glikolisis ke sini tuh sebenarnya dekarboksilasi oksidatif ini sebagai tahap transisi untuk pergi ke siklus Krebs. Tapi ini juga penting, ini penting untuk dipelajarin. Terus terakhir baru ke transport elektron. Transport elektron baru nanti dia menghasilkan yang namanya energi atau ATP gitu. Jadi pertama nih kita bakal omongin dulu nih soal glikolisis. Sebenarnya gimana sih glikolisis? Kan kalau misalkan yang di buku nih, aku kan juga pernah tuh belajar di kelas 12, terus ngelihat metabolisme, terus kayak puyeng banget gitu, kayak kok pusing banget ya, terus kok di setiap sumber belajar beda-beda gitu namanya, atau nama enzimnya, atau mungkin bahasanya antar buku kan biasanya beda-beda. Nah, kalau ini aku ambil dari buku biokimia Harper sama fisiologi manusia Sherwood. Jadi harusnya sih ini bisa jadi patokan, dan ini juga ada yang aku ambil dari Campbell juga. Jadi harusnya yang ada di sini bisa jadi patokan juga. Don't worry, ini udah pernah di cross check juga sama dokter, jadi harusnya sih benar informasinya. Oke, jadi pertama prosesnya gimana? Glukosa akan masuk ke dalam sel. Glukosa akan masuk ke dalam sel itu artinya dia sudah masuk ke dalam ke dalam dinding usus kita. Melalui apa? Melalui protein transporter. Protein transporternya itu apa? Ini nggak penting. Karena sebenarnya nggak bakal ditanyain juga. Dan kalau misalkan aku masukin informasi tentang protein transporter, takutnya malah yang esensial itu kalian nggak ingat gitu. Jadi ingat-ingat aja dia masuknya melalui protein transporter. Kemudian glukosa itu sebenarnya kan dia susunannya itu 6C ya, atau mempunyai 6 atom glukosa atau karbohidrat. Jadi sebenarnya C-nya itu kayak C gitu sampai ke 6 kali. Nah, lalu atom 6 glukosa ini akan diikat sama fosfat. Fosfat itu fosfat itu dibantunya sama apa? Dengan ikatannya ini dibantunya sama 2 enzim. Ada enzim heksokinase sama ada enzim glukokinase. Oke, ini sedikit aja ya. Jadi ASE itu sebenarnya kalau misalkan ada enzim namanya ASE. Kalau misalkan akhirannya ase, berarti enzim itu biasanya memotong ikatan. Gede banget. Biasanya enzim ini akan memotong ikatan. Nah, jadi namanya ase-ase gitu. Nah, ini bakal banyak banget enzim-enzimnya. Oke. Tapi biasanya tuh nanti enzimnya itu
namanya tuh mirip-mirip sama prosesnya. Jadi harusnya sih bisa di logic. Harusnya. Terus, oke, balik lagi. Dia atom 6 glukosa ini akan diikat dengan fosfat melalui bantuan enzim heksokinase yang terdapat pada jaringan otot. Oke, itu heksokinase ada di otot. Lalu dibantu juga sama enzim glukokinase yang ada di liver. Kalau ini sih triknya gini. Kalau misalkan glikogen, itu kan dia disimpannya di liver nih. Kalau misalkan pengen inget, misalkan kayak ketukar gitu, in a way kalian ketukar. Oh ya, heksokinase sama glukokinase, mana sih yang di otot, mana yang di liver. Ingat aja pokoknya kalau misalkan dia kalau misalkan dia depannya gitu kayak GL, itu dia biasanya di liver gitu. Ini gimana sih cara biar merah? Ini di liver ya. Ingat aja ini di liver. Karena sama kayak glikogen gitu sih aku biasanya ingetnya. And it's way easier when you remember it like that. Lalu udah nih dari sini udah jadi fosfat, diikat dengan fosfat menjadi glukosa 6 fosfat. Kenapa jadi glukosa 6 fosfat? Karena kan dia tadi ada 6 atom glukosa, ya kan? Terus dia diikat sama fosfat nih. Makanya dia jadi glukosa 6 fosfat. Ditambah aja gitu, ditambah ikatannya sama fosfat gitu. Nah, ini hasil dari proses ini ya, dia menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian, dari glukosa 6 fosfat ini mengalami yang namanya isomerasi atau pengubahan. Menjadi apa? Menjadi fruktosa 6 fosfat gitu. Dia yang tadinya glukosa menjadi fruktosa. Dibantu nggak? Dibantu. Dibantu sama siapa? Dibantu sama fosfoheksoisomerase. Jadi gini ya, di breakdown aja ya. Ase artinya enzim yang memotong. Fosfat. Hekso sama kayak ini. Berarti dia ada di otot. Lalu isomerase karena mengalami isomerasi, makanya namanya fosfoheksoisomerase. Artinya adalah yang mengubah suatu molekul menjadi fruktosa gitu. Kayak ingat aja kayak F-nya sama F. Jadi kayak makanya tadi aku bilang dia in a way dia bisa saling berhubungan antara proses sama enzim gitu. Oke, lanjut nih. Dari fruktosa 6 fosfat terjadi nih, dia mau nambah lagi gitu. Kan dia udah punya fosfat 1. Karena dia butuh fosfat lagi untuk melakukan yang namanya perubahan dan akhirnya nanti menghasilkan produk, dia tambah lagi nih atom fosfat. Nah, menjadi apa? Menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Fruktosa tetap ya. Terus kenapa 1,6? Berarti penambahan fosfat itu ada di chain pertama gitu. Karena kan yang ini 6 fosfat, sedangkan ini juga 6 kan. Jadi yang satunya ini dia ada di rantai pertama. Jadi rantai fosfatnya di dalam senyawa ini ada di rantai 1 dan rantai 6. Makanya jadi namanya 1,6 dan bisfosfat. Kenapa bisfosfat? Karena ada 2 fosfat. Kalau fosfatnya 1 aja kan berarti fosfat aja gitu. Terus udah nih, dia udah jadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan bantuan dari enzim fosfofruktokinase 1. Jadi fosfo ini kan berarti penambahan fosfat. Ini fosfatnya, di mana penambahannya di fruktosa, terus ase, berarti juga berhubungan sama enzim. Terus 1. Kenapa 1? Karena ada di rantai 1. Gitu. Ini enzimnya. Terus dibagi 2 nih, dari fruktosa 1,6 bisfosfat dibagi 2. Jadi apa? Jadi 2 molekul dihidroksiaseton fosfat oleh siapa? Oleh enzim aldolase. Oke. Nah, tapi di proses ini ada proses lain juga, yaitu perubahan 2NAD+ menjadi 2NADH. Gitu. Jadi NAD+ ini dia bakal mengikat, kayak dia bakal minta nih, dia bakal nyari ion H+, terus nanti diikat ke sini, makanya jadi NADH. Gitu. Jadi dia nambah 1 H. Terus kan udah nih, dia udah jadi 2 molekul dihidroksiaseton fosfat. Jadi dari sini dia bakal jadi 2 gitu nih. Bentar. Fosfat
aseton fosfat, terus diubah. Dia harus berubah lagi nih. Oh ya, by the way, di sini ini adalah proses dari atas ya. Dari atas, ini energi, ini pembutuhan energi. Jadi dia butuh energi. Apa ya, kok pembutuhan sih, kayak energi apa gitu. Bentar, lupa. Ini namanya proses energy consuming. Yang ini energy consuming sampai sini. Sampai sini sih sebenarnya. Sampai ke molekul aseton fosfat. Iya, filenya nanti ada ya di drive-nya bersinar. Terus dari bawah, dari sini, dari G3P sampai ke bawah, itu dia proses energy yielding. Jadi dia menggunakan ATP. Nanti aku jelasin kenapa namanya consuming sama yielding. Oke, aku lanjut dulu ya. Jadi, kan tadi udah nih, dari dihidroksi aseton fosfat, bakal berubah jadi glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P. Ini kalian, yang perlu kalian tahu tuh ini aja sih sebenarnya, G3P itu oleh apa? Kan pasti nih kalau misalkan tiap berubah harus ada enzim yang membantu. Karena enzim sendiri dia kan sebagai katalis ya. Katalis itu kan berarti bisa diibaratkan sebagai pembantu. Jadi setiap perubahan itu hampir pasti ada enzim. Terus perubahan yang ini, Perubahan yang ini dia menggunakan enzim triose P isomerase. Kalau kalian jeli nih, pasti kalian tahu kenapa namanya isomerase. Berarti dari pengubahan ini pengubahannya adalah isomerasi gitu. Karena isomerase. Terus kenapa triose? Karena 3 fosfat. 3 tri. P-nya apa? Fosfat. Gitu. Makanya namanya triose P isomerase. Gitu. Jadi disambung-sambungin aja sama prosesnya. Nah, dia belum puas menambahkan, belum puas berubah-berubah. Akhirnya terjadilah penambahan fosfat anorganik. Oleh siapa? Oleh glyceraldehyde dehidrase. Oke, kita breakdown lagi ya. Kenapa glyceraldehyde? Karena pengubahannya dari glyceraldehyde. Kenapa dehidrase? Berarti dia melepaskan suatu atom H2O. Karena dehidrasi kan, berarti kurang air. Terus penambahan fosfat organik berarti dengan melepaskan sebuah molekul H2O gitu. Makanya dehidrase. Terus ini juga kaitannya erat sekali sama anorganik gitu. Nah, dari G3P dengan dibantu oleh enzim glyceraldehyde dehidrase ini akan menjadi molekul baru. Bukan molekul baru sih sebenarnya, menjadi bentuk baru gitu. Bentuk 1,3-bifosfoglycerat. Oke. Jadi 1,3-bifosfoglycerat. Kemudian terjadi lagi nih. Ini kan ada bifosfo. Berarti di dalam molekul ini terdapat 2 fosfat. Fosfatnya di mana aja? Di 1 sama di 3. Makanya namanya bifosfoglycerat. Nah, gliseratnya ini dari glyceraldehyde gitu. Terus terjadilah pelepasan fosfat. Pelepasan fosfat dibantu sama apa? Kali ini bukan sama enzim, tapi sama ion. Ion magnesium 2+. Menjadi apa? Menjadi 3-fosfoglycerat. Berarti yang fosfat yang di rantai 1 hilang ya. Udah dilepas sama si molekulnya. Akhirnya jadi 3-fosfoglycerat. Kemudian fosfat yang tadi di rantai ketiga itu pindah ke atom nomor 2. Jadi apa? Kalau misalkan pindah berarti harus diubah dong nama molekulnya. Jadi 2-fosfoglycerat. Jadi ini cuma pindah doang nih antara yang step ini sama step ini, dia pindah doang gitu. Jadi 2-fosfoglycerat. Kemudian dia berubah lagi menjadi fosfoenol pirufat. Ini udah mau selesai nih guys, namanya udah pirufat. Karena kan hasil akhir dari glikolisis itu pirufat. Maksudnya kayak hasil akhir sebelum dia menjadi ATP ya, itu si pirufat. Jadi dia bakal berubah jadi fosfoenol pirufat atau PEP oleh siapa? Oleh enzim enolase. Kenapa enolase? Karena ini kan fosfoenol, ya kan? Kayaknya nge-lag deh.
Bentar. Tes. Oh, nggak nge-lag. Soalnya di aku nge-lag. Ya deh, lanjut ya. Dia pokoknya dari 2 fosfat diseret akan jadi fosfonol piruvat atau PEP. Nah, PEP ini diubahnya oleh apa? Maksudnya bisa jadi PEP itu dibantu sama siapa? Sama enzim enolase. Kenapa enolase? Karena kan ini fosfoenol. Berarti fosfat yang ada enolnya. Sedangkan dia udah punya piruvat juga. Nah, kalau misalkan pengen diubah, dia butuh bantuan enzim enolase selaras sama si fosfoenol gitu. Kemudian dia bakal kehilangan fosfat nih, si fosfoenol piruvat. Jadinya fosfoenolnya hilang menjadi bentuk piruvat. Oleh siapa hilangnya? Dibantu sama enzim piruvat kinase gitu. Ini berhubungan lagi ya, piruvat, ase, berarti kayak kehilangan gitu. Berarti kayak pelepasan, kinase membantu pelepasan fosfat dari PEP itu. Nah, lalu dalam keadaan anaerobik, artinya tidak punya pasukan oksigen, akan menjadi asam laktat. Kalau misalkan asam laktatnya ini dibiarkan, akan terjadi asidosis di dalam darah. Asidosis di dalam darah ini artinya darah menjadi asam. Darah asam, pH asam. Berarti di bawah dari 5. Kalau misalkan terjadi asidosis, ini bakal berpengaruh banget pada kesehatan tubuh dan juga homeostasis manusia. Karena kan sejatinya manusia itu pH-nya nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu basa juga, harus balance gitu. Jadi jangan sampai asam laktat ini dibiarin, nanti dia jadi asidosis deh. Oke. Terus hasilnya jadi apa? Iya bakal di-share juga kok kalau mau. Oke, jadi hasilnya itu 8 ATP. Dari proses yang panjang ini, akhirnya dia menjadi satuan energi untuk tubuh. Satuan energi tubuh. Jadi kayak ATP itu kan sering dibilang kayak currency of your energy gitu. Kayak misalkan kalau Amerika kan US dollar. Terus kalau kita itu ATP gitu. Jadi dia akan menjadi 8 ATP. Nanti tuh ATP-nya itu buat apa? Buat dipakai lagi sih sebenarnya. Gitu. Nanti karena ini glikolisis, jadi sebenarnya ada yang nanti buat dipakai juga di energy consuming, ada yang pakai di energy consuming, ada nanti yang bakal dihasilkan dari energy yielding. Makanya tadi aku jelasin antara dua proses besar ini, ada yang consuming, ada yang yielding. Karena sebenarnya ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini ada yang bakal dipakai lagi sama dia untuk melakukan proses glikolisis ulang gitu. Oke, sebenarnya ini kalau misalkan di rephrase gitu, dia bakal reaksinya tuh kayak gini nih. Ini kurang lengkap ya. Sebenarnya reaksinya tuh glukosa. Ini kenapa sih gede banget? Coba deh aku pakai. Nah, sama aja. Sabar. Bentar ya. Oh, gini. Reaksinya tuh sebenarnya gini. Glukos ditambah 2 ATP ditambah 2 NAD+, ditambah lagi 4 ADP, ditambah lagi 2 PI. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi piruvat ditambah 4 ATP tambah 2 NADH ditambah 2H+. Gitu. Ini sebenarnya untuk reaksinya. Jadi, gini sih penjelasannya. Kombinasi dari ATP, kombinasi dari glukosa, kalau misalkan dikombinasikan dengan ATP, ditambah NAD+, yaitu koenzim yang serve as an electron receptor, dan ditambah ADP, terus ditambah juga inorganic phosphate, itu dia bakal di breakdown, dipecah menjadi piruvat, 4 ATP,
2 NAD+, dan juga 2H+. Nah, dia ini 4 ATP ini breakdown jadi 2. Ada 2 yang bakal disetor. 2 disetor buat proses selanjutnya. Nah, 2-nya lagi itu buat proses glikolisis lagi. Glikolisis lagi. Gitu. Jadi hasil bersihnya tuh 2. Oke, ini glikolisis udah nih. Udah glikolisis. Terus itu piruvatnya 2 apa 1? Bentar. Piruvatnya berapa ya? Piruvatnya 1 sih. 2 asam piruvat. Sorry, harusnya 2. Thank you. Terus udah sih. Oh ya, kalau misalkan dalam jadi glikolisis ini bisa occur in 2 states, bisa di respirasi anaerob, bisa di respirasi aerob. Cuma kalau yang aerob nanti tuh bakal hasil akhirnya ada di transport elektron, sedangkan kalau yang anaerob itu bakal rely di asam laktat. Tapi kita nggak bakal bahas itu dulu hari ini, karena nggak terlalu esensial untuk metabolisme karbohidrat in general. Oke, sekarang udah dari glikolisis, kita masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Sebenarnya goals-nya dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah sebagai prekursor untuk melakukan proses di siklus Krebs. Why? Karena dekarboksilasi oksidatif ini dia bakal menghasilkan asetil-CoA. Di mana asetil-CoA ini dia bakal menjadi kayak kayak proses pertama gitu untuk siklus Krebs. Prosesnya gimana? Jadi ini kan masih berkaitan erat sama glikolisis nih. Prosesnya adalah yang pertama, asam piruvat yang tadi udah dihasilkan di glikolisis itu bakal kehilangan 1 atom. Oke? Hilang 1 atom, terus kemudian dia bakal ditambah sama atom CoA. Atom CoA yang ada di tubuh kita nih. Jadi nanti dia kayak mash up gitu. Kayak piruvat tambah CoA. Hasilnya jadi asetil-CoA. Nah gitu aja sih. Makanya dia dikit cabang-cabangnya. Jadi asetil-CoA. Nah, dari kayak proses dari si asam piruvat menjadi asetil-CoA ini terjadi perubahan lagi nih. Terjadi perubahan 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Itu sama sih tadi kayak proses yang ada di glikolisis, di mana 2 NAD+-nya ini bakal mengikat ion H+, akhirnya dia menjadi 2 NADH. Nah, dia ini bakal dibantu oleh enzim piruvat dehidrogenase. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh pasti ada enzim gitu. Makanya orang-orang tuh sering pusing di bab ini, karena selain nama-namanya aneh, terus kayak prosesnya banyak, terus tiap proses namanya aneh dan banyak terminologi yang nggak jelas, enzimnya juga nggak jelas gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau ngafalin dengan tulisan tuh kayak susah sih. Aku juga ngerasa kayak gitu soalnya, makanya dibikin mind map biar lebih gampang gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan dibikin dibikin reaksi lagi, sum up aja itu jadi kayak 2 asam piruvat ditambah 2 koenzim A itu akan jadi 2 asetil-CoA tambah 2 CO2 sama 2 NADH. Cuma 2 CO2-nya ini sebenarnya nggak kepake. Terus yang kepake itu paling cuma CoA sama NADH. NADH sendiri itu buat koenzim. Gitu. Oke, dari dekarboksilasi oksidatif udah kelar. Kenapa tiba-tiba ada CO2? Jadi sebenarnya CO2 itu dalam reaksi itu ada. Kalau misalkan ini bentar aku lihatin. Nih, ini kan tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi pas dia berubah dari piruvat menjadi asetil itu sebenarnya dia mengeluarkan CO2 gitu. Dia bakal melepaskan CO2 dia. Cuma karena tidak esensial dan tidak akan dibutuhkan juga untuk proses selanjutnya, makanya aku nggak masukin di mind map. Takutnya nanti malah kayak
Kan kita tuh kalau misalkan kita belajar tuh kadang-kadang tuh ada kayak informasi random gitu yang masukkan. Aku tuh takutnya kalau misalkan dimasukin dalam satu pohon mind map itu, takutnya malah kecampur sama informasi yang esensial. Makanya aku taruh di bawah sebagai nice to know aja kalau misalkan di reaksinya itu sebenarnya ada pengeluaran CO2 gitu. Nah, makanya ini sebenarnya sih nggak esensial sih yang ini. Mana tadi anjir? Mana sih? Oh, ini. Gitu. Iya, nanti pokoknya PDF semua file itu ada di Bersinar Project ya. Nanti dicek aja. Oke, aku lanjut ya ke Cyclo Scraps. Oke, ini masuk ke Cyclo Scraps yang lumayan ribet. Tapi nggak apa-apa, sama-sama. Jadi pertama gini, Jadi pertama, oksaloasetat yang ada di Cyclo Scraps. Jadi kan ini namanya siklus kan. Untuk menjelaskan pertama kali dia mulai, itu kita juga nggak tahu gimana. Tapi yang jelas, karena ini siklus, berarti kan sebelum siklus yang aku jelasin sekarang, itu udah pasti ada siklus sebelumnya kan. Nah, siklus sebelumnya ini menghasilkan oksaloasetat. Nah, untuk dia bekerja, makanya tadi ada dekarboksilasi oksidatif yang akan menghasilkan asetil-CoA, terus asetil-CoA-nya masuk nih ke siklus Krebs. Nah, siklus Krebs-nya ini awal-awalnya kayak si oksaloasetat yang sisaan itu bakal bergabung sama asetil-CoA baru. Nah, asetil-CoA baru bergabung akhirnya menjadi yang namanya sitrat. Ini step pertama. Step pertama baru ya gitu. Oke, aku kecilin dulu deh. Bentar ya. Ini step pertama. Oke. Menggunakan apa? Menggunakan enzim sitratase. Sitratase. Kan namanya sitrat. Terus ase gitu ya, berarti berhubungan sama enzim. Pokoknya ingat aja kalau sitrat ya berarti buat proses sitrat gitu. Dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh represor ATP, NADH, sitrat, dan succinyl-CoA. Lalu, dia mengalami isomerasi atau perubahan dari sitrat menjadi isositrat. Nah, dia bakal dikontrol oleh apa? Oleh enzim asetinase gitu. Ini jadi step 2. Yes, ini step 2. Kemudian, si isositratnya ini, dia bakal kehilangan CO2. Dia bakal kayak melepaskan karbon dioksida yang ada di dalam dia sendiri gitu. Terus kalau misalkan dia udah hilang nih CO2-nya, dia bakal jadi apa? Bakal jadi bentuk alfa ketoglutarat yang akan dikontrol oleh enzim isositrat dehidrogenase. Kenapa isositrat dehidrogenase? Coba kita breakdown ya. Isositrat berarti dari proses atau bentuk yang sebelumnya. Dehidrogenase, dehidrasi, ase, enzim. Dehidrasi itu berarti ada hubungannya sama H2O dan ada hubungannya dengan melepas. Di case ini dia melepas CO2 gitu. Jadi dari isositrat akan menjadi alfa ketoglutarat. Kalau misalkan di buku ini sering ditulisnya kayak gini. Sebenarnya sama aja, ini artinya alfa. Gitu. Terus lanjut ya. Dari sini, di sini juga terjadi sesuatu nih. Terjadi kayak proses sampingan gitu, kayak sidekick kayak gitu. Terjadi juga perubahan dari NAD+ menjadi NADH. Ini sama sih, dia juga kayak menangkap ion H+ dan menjadi NADH gitu, si NAD+-nya. Lalu, alfa ketoglutarat, ini dia bakal menangkap CoA. Kayak dia udah punya CoA sebenarnya. Cuma dia merasa kurang. Jadi dia menangkap lagi, berubahlah menjadi succinyl-CoA. Succinyl-CoA ini adalah proses keempat. Nah, proses succinyl-CoA ini pokoknya perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi succinyl-CoA itu akan dikontrol oleh sama sebenarnya gitu. Kayak si isositrat dehidrogenase, cuma bedanya karena dia dari bentuk alfa ketoglutarat, makanya jadi alfa ketoglutarat dehidrogenase. Itu tinggal diubah aja sebenarnya. Terus, terus kayak dia akhirnya si CoA-nya, succinyl-CoA kehilangan atom CoA. Kenapa dia kehilangan atom CoA?
karena dia melakukan pengubahan GDP menjadi GTP. Ini tuh sangat high energy ya. GTP ini sangat high energy. Jadi energinya tinggi banget gitu. Terus karena dia energinya tinggi, akhirnya dia melakukan yang namanya kayak transfer energi gitu. Jadi transfer energi ini dari ADP menjadi ATP. Sorry, nge-lag nggak sih? Bentar. Oh, nggak nge-lag. Soalnya satunya nge-lag nih. Oke, lanjut ya. Oke, jadi karena ini dia high energy, akhirnya dia dipakai untuk pengubahan ADP menjadi ATP gitu. Terus tadi kan dia udah kehilangan CoA nih. Kehilangan CoA bisa kayak disilang gitu. Jadi dia menjadi sukinat. Nah, ini adalah step ke-5. Jadi sukinat. Terus dari sukinat berubah lagi menjadi fumarat. Ini step ke-6. Terus fumarat ini dikontrol oleh apa? Kayak sama lagi gitu ya. Kan tadi tuh alfa ketoglutarat dehidrogenase. Sekarang karena dia berubahnya dari sukinat, jadi sukinat dehidrogenase gitu. Dari dikontrol terus kayak dikontrol sama enzim sukinat dehidrogenase. Terus di proses yang fumarat ini terjadi juga proses FAD menjadi FADH2. Maksudnya FAD menjadi FADH2 itu artinya si molekul FAD itu dia bakal menangkap ion H+. Akhirnya dia menjadi FADH2 gitu. Sebenarnya sama aja sih kayak NAD+ yang ini. Oke. Terus dari sukinat, fumarat, terus dia belum selesai nih, dia belum selesai berubah, akhirnya dia menjadi malat. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh enzim fumarase. Nah, ini udah nggak ada ya dehidrogenase bla-bla-blanya lagi. Berarti dia tidak mengeluarkan CO2. Nih, as long as enzimnya masih namanya dehidrogenase, artinya dalam setiap perubahan, dalam setiap proses, dia akan melepaskan CO2. Nah, balik lagi kenapa aku nggak nulis, karena I think that's not essential, dan juga itu nggak kayak berkaitan sama metabolismenya. Jadi, bisa di logic sendiri, kalau misalkan ada dehidrogenase, berarti dia melepaskan CO2 gitu. Oke, terus dari malat, dia dibantu sama enzim fumarase. Nah, finally, dia bakal berubah jadi oksaloasetat kembali. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Kalau misalkan ada dehidrogenase, artinya ada pengeluaran CO2. Jadi di sini kayak ada CO2 pengeluarannya gitu. Nah, dari oksaloasetat ini terjadi juga perubahan NAD+ menjadi NADH. Nah, dari sini, dari oksaloasetat, dia bakal muter lagi ke atas. Muter lagi ke atas, berhubungan lagi sama asetil-CoA, terus kembali lagi melakukan proses panjang ini sampai menjadi oksaloasetat lagi. Gitu. Makanya namanya siklus. Karena kalau siklus tidak akan pernah berhenti. Gitu, guys. Harusnya sih, ini harusnya mudah dipahami. Kalau misalkan kalian tahu konsepnya. Kayak tadi, misalkan enzim kok ada dehidrogenase? Oh, karena dia melepaskan CO2. Oh, terus kenapa enzimnya namanya isositrat dehidrogenase ya? Oh, berarti karena tadinya dia bentuknya isositrat menjadi ini gitu. Terus kenapa di sini aku nggak kasih jembatan keledai? Karena sebenarnya jembatan keledai itu in a way memang membantu. Tapi kalau misalkan ditanyanya itu proses dan apa yang dihasilkan serta kenapa proses itu terjadi, ditakutkan kalau misalkan pakai kelenjar, kalau misalkan pakai jembatan keledai itu kalian cuma tahu namanya doang gitu. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu jembatan keledainya itu apa. Jadi aku cuma rely on the concept aja gitu sih. Dan sebenarnya pakai konsep pun kadang bisa lupa gitu. Apalagi kalau misalkan pakai jembatan keledai doang gitu. Oke. Nah, kan itu siklus. Oksaloasetat pertama dihasilkan pas apa, terus dari mana. Itu sendiri aku belum belajar. Dan aku juga nggak pernah diajarin. Serta kalau misalkan buka internet juga,
aku jujur aku belum pernah nyari juga. Kalau misalkan teman-teman emang penasaran, mungkin bisa dicari. Karena yang aku tekanin di sini kan kayak prosesnya gitu. Sedangkan kalau untuk yang pertama, aku juga belum tahu gitu. Nanti mungkin bisa aku cari dan aku tambahin di file yang nanti aku share. Makasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut dulu ya. Tapi itu tadi bagus sih pertanyaannya. Ntar aku cari deh. Thank you. Oke. Terus tadi udah Scraps, udah jadi nih, udah jadi ATP, udah bersiklus, artinya dia udah diubah-ubah. Berarti dia sekarang sudah siap melakukan proses terakhir, melakukan gerbong terakhir nih, stasiun terakhir, yaitu transport elektron. Transport elektron ini adalah suatu proses yang ATP-nya tuh paling besar. Maksudnya tuh dia menghasilkan ATP paling besar. Di antara siklus-siklus lainnya dia paling gede. Karena dia juga proses terakhir. Dan dia terjadinya itu di membran. Ya, di dalam membran. Kayak gini. Ini ilustrasinya. Wait. Nah, ini ilustrasi dari si transport elektron. Jadi dia butuh kayak apa ya? Kayak kanal-kanalnya gitu. Oh ya, by the way ini tadi ilustrasi Krebs cycle, tapi maybe this is too difficult to understand karena aku sendiri juga nggak ngerti kalau lihat ini doang. Oke, kita lanjut ya ke transport elektron. Oke. Jadi di transport elektron ini ada dua proses. Karena kompleksnya itu ada sebenarnya kayak ada 4. Jadi di dalam membran dan di dalam proses transport elektron itu terdapat kompleks enzim itu ada sekitar 4. Pertama, di enzim kompleks 1 pada membran matriks mitokondria akan menarik H+ dari NADH. Nih, jadi ada proses penarikan H+ dari NADH yang pertama. Memberikan 3 H+. Nah, ini tuh elektron. Ya, ini elektron yang pertama nih. Lalu pada enzim kompleks 2 akan menarik H+ dari FADH2. Jadi kayak NADH sama FADH itu sebenarnya best friends gitu. Jadi kalau misalkan ada NADH, pasti ada juga FADH. Nah, di dalam transport elektron, mereka kayak prosesnya sama-sama diambil H+-nya gitu. Terus, dari pengambilan H+ dari FADH2 ini akan memberikan 2 H+. Dia juga elektron ya. Nah, ini elektron kedua. Terus, mereka akhirnya kayak mash up gitu. Ditangkap nih oleh koenzim Q. Elektronnya 3 sama 2 ini bakal bercampur terus ditangkap sama Q. Nah, habis ditangkap dari Q, bakal diarahkan ke kompleks enzim 3. Kompleks enzim 3 yang akan mengarahkan elektron ke sitokrom C. Nah, dari pengarahan elektron dari sitokrom C ini akan terjadi apa? Pertama, dia akan terjadi penghasilan energi tinggi. Seperti apa yang terjadi pada siklus Krebs yang pada bagian GTP, GDP, ATP, sama ADP tadi. Nah, penghasilan energi tinggi ini akan memompa ion H+ keluar dari matriks dan kemudian terjadilah yang namanya proses transfer aktif. Gitu. Kondisi pemompaan ion H+ keluar dari matriks ini akan mengakibatkan kondisi H+ meningkat dan digunakan untuk menggabungkan elektron, oksigen, dan H+ menjadi apa? Menjadi H2O atau air. Makanya di dalam TE ini ada ada hasilnya itu air. Gitu. Lalu dari sitokrom C yang setelah terjadi proses-proses ini, elektronnya ini akan pergi ke enzim kompleks 4. Nah, di enzim kompleks 4 juga terjadi hal-hal ini. Sama gitu. Jadi di sitokrom C sama enzim kompleks 4 terjadi proses ini terjadi juga. Kak, suaranya hilang.
Halo? Udah, Kak. Udah, Kak. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Kalau aku tulis di sini kedengeran nggak? Kelihatan nggak? Ada tulisannya nggak? Enggak, Kak. Aku pakai Nggak ada, device. Kak. Gak ada, Kak. Nggak ada ya? Bentar. Sabar. Aku cek dulu ya, guys. Sorry. Tapi kayak di sini baik-baik aja. Oke, bentar ya. Selagi menunggu Zoom-nya. Aku dari sini aja deh. Dari sini dulu. Bentar. Share screen-nya hilang ya? Enggak, Kak. Sabar ya, guys. Sorry ya. Suka gini nih. First Media. Demi apa share screen masih ada? Oh ya udah, kalau share screen masih ada gini aja sih. Oke, tadi kan ada tadi kan ada pemompaan ion H+ dari luar matriks ke dalam nih. Bentar ya guys, sorry. Terus kalau misalkan bisa kita udah bisa. Halo? Sorry, kedengeran nggak? Kedengeran, tapi share screen-nya hilang. Oh ya. Ini hilang. Host, boleh tolong iniin aku nggak jadiin co-host? Sabar ya. Oh udah, oke. Sorry. Oke, thank you. Oke, sorry ya guys. Masuk lagi nih. Oke. Jadi gini. Oke, udah bisa ya. Oke. Jadi, misalkan nih, ini kan matriks dalam. Terus ini matriks luar. Nah, habis itu di luar itu banyak H+. Makanya dia bilang H+-nya ini bakal dipompa masuk ke dalam. Jadi nanti kayak ada kanalnya gitu sebenarnya. Kayak kanal. Nah, kanalnya ini fungsinya untuk memompa. Gitu. Jadi nanti ion H+-nya bakal dipompa ke dalam. Dari proses pemompaan ion H+ dari luar ke dalam itu akan menghasilkan yang namanya energi potensial. Nah, energi potensialnya ini sendiri itu buat apa? Untuk mengikat fosfat pada ADP, sehingga bakal terbentuk ATP. ATP-nya sejumlah berapa? Sejumlah 34. Makanya tadi aku bilang, kalau misalkan di transport elektron, itu dia paling besar ATP-nya, produksi ATP-nya. Gitu. Sebenarnya tuh, kan tadi aku udah bilang, maksudnya aku udah jelasin kan, antara transport elektron, itu dia ada kompleks 1 sama kompleks 2. Terus, ada yang dari NADH, ada yang dari FADH2. Nah, dia juga terpisah sih sebenarnya. Kalau misalkan yang dari NADH, itu dia menghasilkan 30 ATP. Sedangkan kalau yang dari FADH, dia menghasilkannya 4. Tapi kalau misalkan digabung, jadinya 34. Gitu. Nah, ini kan udah selesai nih. Kalau yang proses penguraian glukosa. Jadi, glukosa itu nanti setelah dia diurai, maksudnya setelah dia dimetabolisme, setelah diurai, setelah dihidrolisis segala macam, dia bakal menghasilkan ini produknya. Nah, produk ini adalah yang paling penting buat kelangsungan hidup kita, karena kita butuh energi. Gitu. Kira-kira buat katabolisme ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut ke anabolisme. Oh ya, sebenarnya tuh gini. Untuk totalnya nih, ada yang bilang, gini. Sebenarnya hasil 32 sama hasil 34.
Kalau aku sendiri ini kan merujuk, kalau yang ini aku merujuknya ke biokimia Harper. Kalau kata biokimia Harper itu 34. Tapi sebenarnya bukannya 34 semua ya? Setahu aku sih 34 semua. Kalau aku taunya tuh yang beda tuh antara 34 sama 36. Tapi kalau misalkan 36 itu dia udah digabung sama siklus Krebs. Gitu. Jadi dua dari glikolisis. Kalau yang buat bayar utang, kalau yang buat bayar utang itu, kalau yang buat bayar utang tuh gini, kan tadi utangnya tuh ada di glikolisis ya. Tadi kan aku bilang glikolisis itu sebenarnya dia menghasilkan 4 ATP. Cuma karena dia butuh untuk bayar utang, akhirnya yang jadi hasil itu cuma 2 ATP gitu. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan buku itu sering salah persepsinya itu antara 34 sama 36. Kalau misalkan 34 itu dia cuma bersih dari hasil transport elektron. Sedangkan kalau 36 itu udah total keseluruhan gitu. Kalau yang 32 setahu aku sih setahu yang aku baca aku nggak pernah baca untuk hasil 32 gitu. 2 ATP untuk elektron masuk ke mitokondria. Ini maksudnya pertanyaannya di tahap mana? Kalau misalkan masuk ke mitokondria itu sesuai sama segmennya sih. Aku sendiri juga sedikit tuh. Iya, kalau glikolisis tuh sebenarnya bukan masuk ke mitokondria, sebenarnya tuh dia dipakai untuk proses dia selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan ada glikolisis lagi, dia pakai hasil dari glikolisis sebelumnya. Makanya tadi dibilangnya analoginya bayar utang gitu. Iya, kalau total semuanya ya, total setelah dihitung-hitung sama siklus lain sama tahap lainnya, maksudnya setelah dihitung sama tahap lain siklus Krebs terus glikolisis sama transport elektron itu 36. Tapi kalau dari transport elektronnya doang itu cuma 34. Matriks mitokondria wait. Aku cek dulu. Soalnya aku nggak ngapalin itunya. Oh ya, jadi gini ya. Aku tulis aja. Kalau di sitoplasma itu glikolisis sama dekarboksilasi oksidatif. Kalau di matriks mitokondria di mitochondrial matrix ini si siklus Krebs. Gimana sih tulisan? Siklus Krebs. Kalau yang di mitochondrial membrane, inner membrane, itu si TE, transport elektron. Jadi yang kalau misalkan ditanya yang di mana tahapan apa yang ada di matriks mitokondria itu siklus Krebs. Gitu. Ada lagi mungkin sebelum lanjut ke anabolisme? Karena sebenarnya anabolisme gampang sih, cuma ada 2 tahapan. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Aku ikut ngerujuk ke ini ya, ke Sherwood. Kalau misalkan dekarboksilasi oksidatif itu dia masuknya ke sitoplasma. Aku ngerujuknya ke Sherwood. Mungkin ada rujukan lain. Siapa nih? Willy. Iya. Mungkin ada rujukan lain soalnya kalau aku baca di Sherwood. Di sitoplasma untuk DO. Terus iya.
Kak, suaranya hilang. Gak ada suara ya? Ada nggak suaranya? Ada, Kak. Ini aneh nih. Oh ya, Udah jadi ada, Kak. bentar. Jadi untuk yang glikolisis di mana terjadinya itu nanti aku coba ini lagi ya. Aku coba konfirmasi lagi yang benar di mana. Siapa tahu salah dari aku juga. Oke. Bentar ya, ini kayaknya error lagi dia. Sabar. Kakak bersinar tolong jadiin co-host ya kalau aku masuk lagi. Oke. Tapi suaraku masih ada nggak? Masih. By the way, kalau ada yang mau nanya lagi boleh kok. Siapa tahu misalkan persepsinya beda gitu. Nanti bisa aku lurusin terus aku share ulang. Soalnya ini juga sebenarnya materi ini tuh rawan banget beda persepsi karena gini, materi metabolisme itu kan sebenarnya susah ya, dan juga dia kompleks. Dan kalau misalkan buku kalau misalkan dia penulisnya atau penerjemahnya itu salah persepsi sama yang menulis, itu bisa beda view gitu. Jadi emang sebenarnya ini harus di-clarify banget kalau misalkan masih ada pertanyaan. Itu kok. Jadi I'm open to every possibility. Yeah. Kalau sumbernya beda-beda gini, kira-kira yang paling valid yang mana ya? Sebenarnya, oke, aku coba lurusin ya. Sebenarnya gini, sorry. Jadi kalau misalkan beda-beda gini, coba kalian kan SMA nih, misalkan ini buat masuk entrance ke SMA gitu. Coba refer dari buku yang sekira-kiranya dipakai oleh orang yang membuat soal buat masuk ke perguruan tinggi. Misalkan ini kan biologi ya. Terus biologi itu apa sih kitabnya gitu? Campbell kan. Terus Campbell juga sekarang dia pakai edisi yang mana gitu. Apakah edisi 8 atau edisi terbaru. Nah, coba ambil rujukan dari situ. Kalau aku sendiri sih, aku ambil dari fisiologi Sherwood. Dan aku mengerti bahwa fisiologi Sherwood bukan acuan untuk belajar biologi secara general gitu, karena dia sebenarnya adalah buku untuk menjelaskan tentang fisiologi manusia. Jadi mungkin nih kalau misalkan ada miskonsepsi kayak gini juga atau maksudnya kayak persepsinya beda-beda, itu bisa dicek di kitabnya gitu. Nanti mungkin setelah ini aku akan coba cek lagi ke Campbell kira-kira gimana bener ya. Nanti aku revisi lagi mungkin kalau misalkan ada yang salah ke kalian gitu. Anaerob gak dibahas ya? Untuk sekarang kayaknya nggak dulu deh, karena anaerob itu nggak terlalu esensial untuk manusia. Ini udah. Wait. Host tolong dong jadiin aku host. Oke. Kalau udah nggak ada yang nanya lagi, aku coba lanjut ya ke anabolisme. Karena kita masih ada 2 lagi. Anabolismenya maksudnya. Oke. Alright, jadi kalau misalkan tadi ada katabolisme, berarti ada juga anabolisme dong, ada juga sintesis gitu. Apa aja sintesis yang bisa terjadi di dalam tubuh manusia? Yang pertama ada gluconeogenesis. Nih, gluconeogenesis artinya kan glukosa, neo baru genesis pembuatan. Anabolisme karbohidrat gak dibahas di SMA ya? Aku nggak tahu, dibahas nggak sih? Kira-kira dibahas nggak anabolisme karbohidrat? Aku lupa juga soalnya. Soalnya kalau misalkan di kedokteran dibahas sih. Soalnya ini kayak basic kayak gitu. Beda-beda. Kalau fotosintesis itu anabolisme sih, cuma bukan karbohidrat. Beda-beda. Kalau fotosintesis dia siklus Calvin. Kalau ini, oh gitu.
Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, ini nice to know aja. Tapi mungkin beda ya soalnya nih kalau misalkan gini, mungkin kalau di SMA itu dibahasnya untuk ini kali ya, untuk tumbuhan kali ya. Makanya ada kemosintesis sama ada fotosintesis. Yang ada ini nggak sih siklus Calvin terang gelap ya kan? Soalnya kalau misalkan di ini kan nggak ada di kedokteran. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bentar. Oke. Aku sorry ya, aku lupa banget soalnya aku kira nih kalian pakai yang gluconeogenesis gitu-gitu juga. Kalau sintesis lemak karboprotein ini sintesis karbohidrat. Tapi seingat aku juga ada deh di SBM. Kemarin aku lihat yang nge-share soal gitu di TL, terus dia ada yang ngebahas gluconeogenesis sama glycogenolysis. Jadi nggak apa-apa aku bahas dulu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau nanya fotosintesis gitu, nanti aku bikin kelas lagi aja. Oh iya, nggak apa-apa. Aku bahas aja ya, aku izin bahas ya. Oke. Jadi tahapan anabolisme nih. Anabolisme itu kan berarti sintesis karbohidrat nih, karena anabolisme kan pembuatan gitu istilahnya. Terus tuh anabolisme di manusia itu ada 2, ada gluconeogenesis sama ada glikogenesis. Bedanya gimana? Nah, bedanya nanti ya, aku jelasin dulu. Oke, jadi wait. Jadi bedanya tuh sebenarnya tuh di lokasinya. Kalau gluconeogenesis, lokasinya ada di renal atau ginjal. Mati. Bentar. Di ginjal sama liver atau hati. Nah, prosesnya ini sebenarnya ada beberapa sih. Ada yang dari protein, ada yang dari gliserol, ada yang dari asam lemak. Oh ya, by the way, yang ini foundation-nya dasarnya harus tahu tentang metaprotein dulu. Ini nanti aku bahas di kelas selanjutnya, kalau ada kesempatan. Terus kalau yang ini harus tahu metaplipid. Tuh. Kalau yang kita bisa bahas secara komprehensif, setelah kita tahu tentang katabolisme, itu ada yang di glikogenolisis. Nah, ini occurs-nya kapan? Setelah terjadi siklus Krebs. Setelah oksaloasetat mengeluarkan CO2. Makanya tadi kan pas kita bahas terakhir di glikolisis tuh, oksaloasetat itu dibantu sama enzim malat dehidrogenase kan. Nah, itu tuh setelah proses ini masuk ke gluconeogenesis. Nah, masuk ke sini, terus prosesnya gini ya. Dari proses glycogenogenesis, setelah proses siklus Krebs, oksaloasetat itu akan mengeluarkan CO2, sehingga atom C-nya berkurang 1. Kenapa atom C-nya bisa berkurang 1? Karena CO2-nya keluar. Jadi kan atom karbonnya ikut keluar dong. Lalu setelah itu bakal ditambahkan atom fosfat yang kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat. Sebenarnya tuh ini kayak kebalikan dari glikolisis sih. Nanti kalian bisa notice sendiri. Jadi kayak tinggal dibalik aja gitu. Jadi setelah ditambahkan atom fosfat, dia akan berubah menjadi fosfoenol pirufat oleh apa? Oleh enzim fosfoenol pirufat karboksi kinase. Fosfoenol pirufat karboksi kinase. Karboksi karena ada hubungannya sama pengurangan atom C. Jadi karboksi, lalu kinase, ase penghubungannya sama enzim. Kemudian, dia akan melakukan reaksi kebalikan dari glikolisis. Gitu. Makanya aku bilang tadi cuma kayak istilahnya kebalikan doang. Nah, melakukan reaksi kebalikan menjadi fruktosa 1,16 bisfosfat. Ini balik lagi ke setelah dia glukosa 1,6 bisfosfat itu yang ada di glikolisis. Nah, ini dia tidak reversibel. Artinya setelah dia melakukan reaksi kebalikan, dia nggak bisa balik lagi gitu, karena dia reversibel. Karena dia tidak reversibel. Bentar. Oke. Suaranya nggak hilang kan?
Enggak, Kak. Oke. Dan dari fruktosa 1,6 bisfosfat ini, dia menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, untuk menjadi fruktosa 6 fosfat, dia perlu bantuan enzim fruktosa 1,6 bifosfatase. Sebenarnya ini sama aja kayak nama bentuknya, ditambahin ase doang gitu. Dia menjadi apa? Menjadi glukosa 6 fosfat. Anabolisme karbohidrat terjadi pada keadaan apa? Pada keadaan sebenarnya ini tuh terjadi itu spontan gitu loh. Setelah kalian katabolisme, kan berarti kan hasil katabolisme itu bakal masuk ke siklus yang lain kan, ke tahapan lain. Nah, in instance, karena tubuh kalian tuh pasti butuh ATP lagi, butuh glukosa lagi. Nah, makanya dia akan langsung terjadi setelah proses glikolisis gitu. Jadi dia sebenarnya bekerjanya itu berdampingan gitu. Oke, lanjut. Dari sini, dari fruktosa 6 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat, bakal pergi ke retikulum endoplasma halus, menghilangkan atom fosfat. Nah, ini jadi atom fosfatnya dihilangin dengan enzim glukosa 6 fosfatase. Kenapa harus dihilangin? Karena dia mau membentuk glukosa lagi gitu. Bentar, aku lihat chat. Iya. In a way sebenarnya terjadi di antara siklus Krebs sama transport elektron. Tapi sebenarnya bukan di antara sih, karena dia sebenarnya berdampingan gitu. Kayak nyambi sih jatuhnya gitu. Oke, jadi hasil akhirnya glukosa. Jadi dia balik lagi gitu, jadi glukosa lagi. Terus nanti baru baru nanti ditransfer lagi, diputar lagi ke siklus-siklus katabolisme. Berarti sebelum dari RH halus tuh di mana? Sebelum RH halus berarti kan tadi aku udah jelasin ya, glikolisis kan berarti ada di mana? Glikolisis tadi ada di tempatnya ya. Kayak tadi kan masih ada perdebatan kan glikolisis di mana, antara di matriks atau di sitoplasma. Glikolisis mah di matriks ya. Jadi sebelum RH halus glikolisis enggak glikolisis sitoplasma deh. Sorry. Ya, jadi sebelum, kalau tadi pertanyaannya L, kalau sebelum pergi ke RH halus berarti dia ada di sitoplasma dong, kan dia melakukan reaksi kebalikan gitu. Sebenarnya sama aja gitu, tapi kayak tinggal dibalik doang. Itu guys. Oke, lanjut. Ini kan tadi proses glikogenolisis ya. Terus sebenarnya tuh selain glikogenolisis, gluconeogenesis ini dapat terjadi juga dari gliserol dan juga dari asam lemak. Tapi aku kayaknya nggak akan jelasin ini sekarang, soalnya ini ada hubungannya sama metabolisme lain, yaitu metabolisme lipid dan protein. Sedangkan kan kita lagi bahas karbohidrat gitu. Oh iya teman-teman, aku lupa bilang ya, untuk kelas kali ini aku nggak ada post-test ya. Terus kayak aku nggak ada post-test, terus nggak ada soal juga. Soalnya sebenarnya aku tuh rencananya pengen ngajarin konsepnya. Jadi biar kayak nggak nabrak sama soal, jadi aku pengen di konsepnya aja dulu gitu. Sorry banget ya. Sebenarnya tuh gara-gara aku kayak nggak sempet juga sih bikin soalnya. Tapi nanti untuk kelas selanjutnya aku pasti bikin soal kok. Tenang. Sorry ya guys. Oke, jadi iya boleh. Kasih udah join. Oke, jadi ini terakhir sih. Ini terakhir ada proses glikogenesis. Kalau glikogenesis ini dia bukan untuk menghasilkan glukosa, tapi untuk menghasilkan glikogen. Di mana glikogen itu bakal ditaruhnya tuh di hati, sebagai kayak cadangan gitu. Nah, tapi selain di hati juga bisa ditaruh di otot. Makanya lokasinya di mana? Lokasinya di otot sama di liver. Prosesnya gimana? Prosesnya tuh ada 2 glukosa. 2 glukosa berarti 2C ya. Tapi beda gitu. C1 sama C2 gitu. Terus 2 glukosa ini glikogen. Beda sama glukagon. Kalau glukagon tuh hormon. Jadi prosesnya gini, 2 glukosa akan membentuk ikatan alfa 14 glikosidik. Nah, setelah dia membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik, dia akan membentuk cabang.
Jadi kayak dari ikatan yang tadi 14 glikosidik itu dia akan membentuk cabang sama alfa 16 glikosidik. Tuh, jadi cabangnya ini sama ini. Kemudian glukosa, nanti ada glukosa, tapi itu glukosanya beda sama yang tadi ya. Glukosanya itu akan masuk ke sel liver melalui reseptor GLUT2. Lalu setelah dia masuk ke sel liver ini, dia akan menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi ini occurs-nya di sini. Menjadi glukosa 6-fosfat dibantu sama apa? Dibantu sama glukokinase. Di breakdown lagi ya, kenapa glukokinase? Karena kan tadi bentuknya glukosa. Terus kinase itu ada hubungannya dengan enzim. Gitu. Terus melakukan isomerase. Isomerase maksudnya melakukan isomerasi atau perubahan. Menjadi apa? Menjadi glukosa 1-fosfat. Kalau misalkan tadinya 6-fosfat menjadi 1-fosfat, berarti apa yang berubah? Berarti ikatan fosfatnya yang tadinya ada di rantai ke-6 menjadi di rantai ke-1. Oleh apa? Oleh enzim fosfoglukomutase. Kemudian akan terjadi penggabungan dengan uratinin trifosfat atau UTP. Bentar. Oke, lalu dari glukosa 1-fosfat ini, kan tadi udah jadi UTP nih. Maksudnya dia gabung sama UTP. Kemudian UTP-nya ini akan memutuskan 2 ikatan atom. Jadi 2 ikatan atomnya ini bakal berubah jadi pirofosfat. Artinya dia dilepas dari UTP menjadi pirofosfat, kemudian hidrolisis menjadi 2 atom fosfat. Nah, 2 atom fosfatnya ini akan menghasilkan energi. Energinya ini juga tinggi. Jadi dia akan menghasilkan energinya tuh tinggi. Gimana sih? Gitu. Lalu, setelah memutus ikatan atom yang tadinya UTP, trifosfat, dia akhirnya menjadi UDP glukosa. Kenapa UDP glukosa? Karena dia berkaitan sama glukosa gitu. Terus, setelah dia berikatan dengan glukosa, menjadi UDP glukosa, dia akan kembali berikatan juga sama glikogenin. Dibantu sama enzim glikogen sintase. Kemudian akan mengakibatkan pembuangan UDP. Jadi kayak gimana ya, udah kayak habis manis sepah dibuang gitu sih. Tadi dia udah minta bantuan dari UDP, setelah dia berikatan sama teman baru si glikogenin, akhirnya UDP dibuang gitu. Dibuang, dan akhirnya setelah dibuang kan, kalau misalkan dibuang kan jadinya glukosa doang kan. Nah, karena glukosa ini dia bentuknya glukosa, otomatis dia bisa berikatan dengan banyak glukosa. Berikatan dengan banyak glukosa, akhirnya terbentuklah glikogen. Nah, glikogen ini sendiri bisa bisa disimpan sama di otot, di liver gitu. Jadi cadangan energi. Cadangan energi maksudnya kayak cadangan glukosa gitu. Lalu si glukosa atau glikogennya ini yang disimpan di hati itu nanti digunainnya kalau misalkan keadaan udah terdesak. Kalau misalkan kayak lagi puasa gitu. Lagi puasa kan kita nggak mengonsumsi apa-apa kan. Selain lemak, kita juga menggunakan cadangan energi dari glikogen gitu. Makanya sebenarnya glikogen itu bisa habis. Dan juga dia prosesnya beda prosesnya sama katabolisme. Cuma dia digunakannya untuk kondisi terdesak aja. Itu sih. Udah guys, sebenarnya untuk yang anabolisme karena bentar. Oh, gini. Ini ada pertanyaan dari Azlan. Untuk tahapan metabolisme protein, jadi gini, untuk tahapan metabolisme protein sama karbohidrat tuh sebenarnya perbedaannya itu cukup jauh ya. Karena benar ada sebenarnya tuh dia cukup jauh karena pertama molekul karbohidrat dengan protein itu dia strukturnya paling beda. Antara karbohidrat, lemak, dan protein yang strukturnya itu hampir sama dan kayak tahapan-tahapannya itu hampir sama, itu tuh antara karbohidrat sama lemak. Sedangkan kalau misalkan yang protein itu beda gitu. Sebenarnya perbedaannya tuh karena protein dia tuh harus
kan dia asam amino ya jatuhnya. Terus asam amino tuh akan menghasilkan yang kayak urea segala macam kan, dia zat sisanya tuh banyak gitu. Jadi dia butuh proses yang lebih lebih bukan komprehensif, bukan lebih ribet sih sebenarnya, proses yang lebih panjang daripada karbohidrat gitu. Dan juga tuh dia kayak strukturnya tuh lebih secara biokimia, struktur protein itu jauh lebih kompleks daripada karbohidrat gitu. Karena dia bisa membuat ini kayak struktural dia sendiri dalam tubuh kita. Karena dia sangat berjasa bagi tubuh, makanya dia prosesnya juga lebih kompleks gitu. Sorry. Kalau ada pertanyaan boleh ya guys. Soalnya ini udah selesai sih sebenarnya. Oh ya, by the way, aku mau kirim ini ya. Mau kirim link ulasan. Boleh banget diisi buat aku, biar aku bisa berkembang. Bukan berkembang, maksudnya kalau misalkan ada yang nggak enak pengajarannya bisa ditaruh di sini aja. Itu ya guys, kalau ini. Ya kalau misalkan mau dikirim. Bentar. Boleh diisi ya. Biar aku ada feedback. Oke, bentar. Punten ini harus dihafalin semua nggak ya? Gimana ya? Sebenarnya gini, antara dihafalin atau enggak, itu kan sebenarnya kayak pilihan dari kalian masing-masing. Gitu. Kayak misalkan antara kalian mau hafalin boleh, nggak hafalin juga boleh. Cuma ya kalau misalkan nggak dihafalin kan resikonya nggak bisa jawab soal gitu. Jadi Kak Kenci ketutup mata nggak? Bentar ya guys. Oke, bentar. Halo? Bentar ya, aku jawab satu-satu ya. Ini dari Hisham. Kan karbohidrat itu dipecah di katabolisme. Terus tujuan sintesis karbohidrat di anabolisme buat apa? Sebenarnya gini ya. Kita kan mengkonsumsi makanan glukosa gitu. Terus kita juga ada proses sintesis anabolisme. Jadi itu anabolisme itu dibutuhkan kalau misalkan sebenarnya anabolisme itu dibutuhkan karena kan kita makan glukosa itu tidak sebanyak itu kan. Karena kita pasti juga punya takarannya sendiri. Jadi tubuh kita secara involunter dia akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan glukosa kita gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih buat nge-assist kalian aja kan, karena kalian tuh kayak nggak bakal makan glukosa, kayak kalian nggak bakal makan terus kan gitu. Jawab lagi. Poin penting untuk metabolisme karbohidrat itu ada di katabolisme sebenarnya. Dan sebenarnya kalian harus tahu tuh reaksinya pertama. Nanti ada di PDF aku. Reaksinya bagaimana, terus hasilnya apa, sama mengapa proses tersebut harus dilakukan. Itu sebenarnya 3 poin penting yang harus tahu dan harus dipahami untuk mempelajari metabolisme karbohidrat. Kalau di soal kalau soal di UTBK biasanya sering keluar tuh kayak apa? Sebenarnya kalau soal-soal UTBK itu dia akan menanyakan hal yang superficial, hal yang bisa dihafalkan. Kayak misalkan dari isositrat akan terjadi produk apa gitu. Misalkan dari isositrat pengubahannya itu jadi apa? Atau sitrat itu pengubahannya jadi apa? Berarti jadi isositrat. Atau kayak gini, misalkan DO, dekarboksilasi oksidatif, itu akan menghasilkan apa? Atau bisa juga di transport elektron akan menghasilkan berapa ATP. Terus, apalagi ya, biasanya itu sebenarnya dia yang kayak keluar tuh tentang yang hafalan doang gitu. Dan sebenarnya, untuk metabolisme karbohidrat, karena dia tertutup sama anabolisme, sama fotosintesis dan segala macam, sebenarnya untuk yang aku jelasin tadi itu dia akan keluar lebih sedikit daripada yang kalian akan hadapi sama si fotosintesis dan segala macamnya. Karena kalau menurut aku, dari pengamatanku selama aku belajar biologi nih, untuk UTBK, untuk UTBK khususnya,
mereka lebih banyak berfokus pada siklus Calvin, siklus terang gelap, dan ya apa sih kloroplas, ya apalah itu aku juga nggak tahu, foton-foton itu gitu. Bahas anatomi manusia. Aduh, aku sendiri juga nggak suka anatomi nih. Nanti kalau anatomi mungkin sama teman aku aja ya, si Dira. Aku nggak suka anatomi soalnya. Materi di-share nggak? Iya, di-share kok. Kenapa sintesis karbo lebih diutamakan dibandingkan sintesis protein dan lemak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya tiga-tiga penting. Tapi karena karbohidrat itu adalah sumber energi utama dari tubuh kita dan dia menghasilkan banyak energi dari transport elektron, makanya dia kesannya lebih diutamakan. Padahal sebenarnya enggak. Mereka bertiga tuh berjalan beriringan sama pentingnya. Kalau soal simak utul, kalau soal simak itu lebih banyak ketumbuhan. Apa ya? Fisiologi manusia itu sebenarnya dikit banget, tapi sekalinya ketemu fisiologi manusia itu susah banget. Udah kayak soal kedokteran sih, jujur menurutku kalau simak tuh. Tapi untuk lebih banyak tuh sebenarnya dia lebih banyak ke general biology seperti animalia, plantae. Sebenarnya plantae itu kayaknya adalah soal materi idola yang sering dikeluarkan oleh pembuat simak. Nggak tahu juga kenapa. Sama paling tuh yang kayak ini sih, hereditas dan lain-lainnya gitu. Oh, by the way, kalau iya, tenang. Itu pasti nanti nih kalau misalkan udah deket UTBK, aku, Dira, Manda, sama nanti ada Sekar, itu pasti lebih banyak bahas soal kok. Karena ini masih persiapan, jadi sebelum kita move ke soal, kita harus tahu dulu foundation-nya gitu. Karena sebenarnya untuk soal simak itu butuh banyak analisis. Kalau misalkan cuma bahas soal tuh takutnya kalian terperangkap dalam analisis itu doang gitu. Jadi aku sih pengennya belajar dari kesalahan aku kemarin yang lebih mengutamakan belajar soal dalam biologi. Aku lebih pengen kita tahu topiknya dulu secara luas. Baru habis itu kita masuk ke soal-soal yang udah dikotak-kotakin gitu. Next biologi materi apa? Kalau misalkan aku sendiri sih, kan nanti sebenarnya kalau biologi tuh aku tuh sebenarnya pengen nyelesain tentang metabolisme. Cuma nanti mungkin kalau misalkan kelas setelah ini kita lanjutin yang plantae dulu kemarin. Kan kita kemarin baru yang ini ya, baru klasifikasi. Mungkin nanti kita bakal bahas tentang anfistum. Oke, makasih Puspa. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya, hereditas pasti dibahas kok karena itu kayak top priority gitu. Baru untuk hereditas ditunggu ya. Kayaknya sih sekitar nanti deh deket-deket UTBK. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Oh ya bentar. Kalau soal-soal complicated gitu tapi sering keluar di tes tuh apa ya? Menurut aku nih, kalau simak itu fisiologi manusia. Terus hereditas sama bioteknologi. Kalau misalkan itu tiga monster udah keluar tuh, udah deh itu susah banget disimak, serius. Kalau Kingdom Animalia disimak banyak nggak? Sebenarnya kalau simak tuh yang Animalia setahu aku sih kayak cuma superficialnya aja sih, nggak terlalu banyak analisis. Iya, sama-sama. Ulasannya jangan lupa diisi ya, biar aku tahu kalian suka atau enggak sama kelasnya, atau kelasnya bosenin atau enggak, atau akunya nggak jelas atau enggak, itu boleh langsung ditulis aja di ulasan bersinar, oke? Kok ke Rozano sih? Maaf. Sorry ya, Rozano. Bentar. Kirim lagi. Bener nggak tuh? Oke. Mau ini nggak? Mau foto nggak? Boleh. On cam ya? Kalau ada yang mau nanya lagi. Nggak dulu. Iya, kalau ada yang mau nanya dulu boleh. Iya. Nggak apa-apa, tanya aja. Kayak klarifikasi boleh. Terus membantah boleh. Ya boleh lah semuanya. Bantai lah. Iya, bantah aja. Oh, by the way gini ya. Aku perlu ingetin lagi. Kalau kalian baca buku nih, kalau misalkan ada yang beda, antara misalnya kayak Zenius beda, terus buku beda, tolong langsung ke kitabnya aja gitu. Ke Campbell. Nanti kalian klarifikasi di Campbell aja.
Kalau Campbell bener berarti Campbell bener deh gitu. Karena biasanya yang bikin kan dosen ya. Dosen kan paling dia kitabnya Campbell sih harusnya. Ya guys, ya udah deh, foto deh. Campbell jilid terbaru, harus terbaru. Kalau lagi keluar nggak? Keluar sih, simak tahun kemarin. Cuma dikit emang soalnya. Dan harusnya sih nggak usah terlalu dikit. Harusnya. Ini foto, siapa yang motoin? Nono bisa nggak, No? Nono tolong dong. Bisa. 1, 2, 3. Baru. Nono gue jangan jelek. Udah, buruan. Gaya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh nanya lagi guys. Kak, kalau baru mulai belajar biologi, enaknya mulai dari mana? Dari yang sering keluar deh. Plantae. Materi bio yang paling sering keluar di UTBK apa ya? Aku nggak tahu sih, karena kan aku UTBK nggak dapet biologi ya. Kan kita nggak ada TKA. Cuma kata Wangsit sih, Plantae sih.